Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih dengan saya Mans Edu. Baik, kali ini kita akan mempelajari 5 hal. Yang pertama, rectangle, kotak, circle, lingkaran, ellipse ya lingkaran lonjong, rectangle ini untuk jika kita punya project ini itu untuk revisian kita. Kemudian spline. Ini untuk pembengkokan garis-garis. Oke, kalau gitu kita mulai ya. Bisa start drawing atau recent dokumen sebelumnya. Oke, kali ini kita akan mempelajari rectangle. Rectangle itu persegi, bisa persegi panjang, persegi bebas. Ini shortcutnya itu REC teman-teman. Nah, rectangle. Kemudian kita masukkan panjang dan lebarnya teman-teman. Untuk yang ke kanan, garis ke kanan ini, itu tuh diisi dulu, baru diisi yang ke atas. Jadi misalkan 100. Nah, untuk ngatur lebarnya berapa ini? Gimana caranya? Kita klik koma teman-teman. Untuk menutup atau mengunci angka yang kita masukkan. Kemudian kita klik sekali lagi 100. Nah, sudah jadi ya teman-teman. Kemudian kita lanjut, kita pencet spasi, kita paskan lagi, kita luruskan, kita klik lagi, sini kita masukkan 150, terus 100. Kemudian kita spasi lagi, kita masukkan lagi, kita klik lagi 200, 100. Nah, caranya seperti itu teman-teman. Selain menggunakan shortcut tersebut, kita bisa mencarinya di sini teman-teman, di rectangle sampingnya up. Oke, selanjutnya adalah circle. Circle ada di sampingnya polyline dan up ya teman-teman. Circle di sini mempunyai banyak macam sebenarnya. Tapi yang paling sering digunakan adalah center radius dan center diameter. 2 point dan 3 point ini sebenarnya juga bisa aja. Tapi karena itu tidak spesifik atau tidak memasukkan jaraknya, itu kurang digunakan, jarang digunakan. Oke, kita coba yang pertama adalah center radius. Jadi cara menggunakannya adalah, misalkan ini kita luruskan ya, kita klik tengahnya. Ini kan radius, jadi kita isi radiusnya berapa. Misalkan ya 75. Nah, kemudian lanjut. Misalkan di sini, berarti sampingnya 75, misalnya 150. Oke, kita spasi lagi untuk selanjutnya. Kita luruskan lagi, kemudian 150, ya anggap aja 300. Nah, gitu teman-teman. Kemudian kita akan mencoba yang center diameter. Nah, caranya itu ya 11-12 teman-teman. Misalkan di sini ya, kita akan buatnya di ya, sekitaran sini dah. Nah, tapi ini beda, bukan seperti radius sebelumnya. Ini kita masukkan diameternya. Jadi misalkan sebelumnya yang di atas ini 75, berarti kita masukkan 150. Nah, kan sama kan teman-teman, walaupun angka yang dimasukkan beda. Oke, nah selanjutnya kita luruskan lagi, kita tarik, seret, ya 75, di atasnya kan 75, berarti kali 2 150. Nah, ini sama teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu untuk pengukuran ini ya teman-teman, kita luruskan dulu ya. Yang atas ini kan tadi 300 ya satunya, jadi kita tarik segini 300, diameter 300 segini, sama kayak sebelumnya ini 300. Nah, sekarang kita mau 600. Nah, kita klik. Nah, sama kan teman-teman, ya seperti itulah caranya. Kemudian yang 3 point dan 2 point ini gimana ya caranya? Nah, ini kita pakai line dulu. Caranya itu seperti ini teman-teman. Jadi jika ada 2 garis ini ya, misalkan ada 2 garis line gini, nah ini kita disuruh menghubungkannya dengan sebuah lingkaran. Nah, tinggal kita klik aja garis 1 dan garis kedua. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau misalkan ketika garis ya sama kayak tadi itu, tapi sekarang kita pakai yang 3 point. Klik yang 3 point, klik titik yang pertama, titik yang
kedua, titik yang ketiga. Nah, di sini kelemahannya jarang digunakan untuk teknik sipil ya teman-teman, karena ya memang ini ukurannya awur-awuran, tidak beraturan lah maksud. Yang ketiga adalah elips teman-teman. Elips di sini bertepatan di bawahnya rectangle ya teman-teman. Sini elips. Nah, di elips ini mempunyai 3 macam. Kita coba satu-satu ya teman-teman. Kita coba yang pertama dulu ya, yang center. Nah, kita klik yang pertama ini. Nah, terus kemudian kita arahkan jari-jari yang kita mau masukkan itu yang mana? Kemana? Ke atas dulu atau ke samping dulu? Nah, misalkan kita sampingnya mau masukkan jari-jarinya 75 aja. Nah, baru nanti ke atasnya berapa? Misalkan ke atasnya jari-jarinya 100. Nah, jadi elips. Gitu teman-teman. Kemudian, kalau yang kedua ini seperti apa? Nah, kalau yang kedua ini kita luruskan dulu ya. Ini seret. Nah, kita masukkan salah satu sisinya dulu. Misalkan di sini. Sini kita masukkan 200. Nah, kalau yang kanan sudah dimasukkan, sekarang kita tinggal masukkan yang atas atau bawah. Itu teman-teman. Misalkan tadi 200, sekarang kita masukkan 300 harusnya. Nah, oke, kemudian yang ketiga ya teman-teman. Ketiga itu ellipse curve. Jadi di sini itu beda dari yang lain karena ini tuh tidak tertutup ellipse. Misalkan kita memasukkan jari-jari pertama 100, jari-jari keduanya 200. Nah, ini kita masukkan mana yang mau dipotong. Misalkan kita mau memotong sini, ya dipotong. Nah, dipotong sampai seberapa? Misalkan sampai segini. Nah, jadi bangunan kayak gini. Itu teman-teman, elips. Oke, selanjutnya adalah revision clock. Revision clock ini gunanya untuk, jadi ketika kita sudah memiliki proyek atau sesuatu bentuk bangunan itu, jika kita mau merevisi bawahan atau ketika kita direvisi atasan, biasanya mereka menggunakan revision clock, gitu teman-teman. Tempatnya di mana? Di draw sini ya, draw, kita klik. Nah, kemudian yang ini, gambar yang awan gini. Jadi di sini memiliki 3 jenis teman-teman. Rectangular, polygon, freehand. Gitu. Kita coba rectangular dulu ya. Jadi misalkan kita mau bikin segini dan segini ya. Nah, kita bikin, lepaskan. Nah, ini. Rectangular ya biasanya pakai rectangular karena ya sudah pas gitu. Kemudian kita pakai selanjutnya adalah poligonal. Nah, poligonal ini kita klik persisinya yang dimana saya. Misalkan mau bikin segini mah, tapi ini tidak beraturan ya teman-teman. Nah, straight. Nah, ini emang ditujukan untuk merevisi suatu hal yang salah. Kita punya proyek tersebut salah, kita revisi dengan ini agar kelihatan oleh si pembuatnya, agar bisa langsung direvisi. Kemudian bentuk yang ketiga adalah freehand. Ya, namanya freehand ini terserah kita mau kemana mau arah kita. Gitu. Sebenarnya freehand ini juga lumayan ya, tapi bebas nanti kita mau bikin apa. Kemudian kalau kita memiliki revision cloud ini, kok bener-benerannya kecil ya, ini gimana cara membesarkannya? Nah, cara membesarkannya itu pakai draw ini teman-teman. Pakai draw, kita klik revision cloud-nya lagi, kemudian ini ada artwork. Artwork ini simbolnya A ya teman-teman. A, terus kita ganti. Ini jadi, tadi itu 50 teman-teman, kita ubah jadi 100 lah misalnya. Nah, jika sudah, klik enter 2 kali. Nah, kita pasang. Nah, kan jadi besar ya teman-teman. Itu caranya merubahnya. Nah, selain itu untuk revision cloud ini memiliki shortcut yaitu Ref C. Nah, Ref C.
Oke, sudah ya teman-teman. Selanjutnya adalah spline, teman-teman. Jadi misalkan ini ada kotak. Nah, jadi spline itu ada di sini teman-teman. Draw, terus klik yang ada dua. Spline itu ada dua, spline fit dan spline CV. Kita pilih split fit dulu ya teman-teman. Misalkan kita klik di sini titiknya, titik pertama di sini, titik kedua di sini, titik ketiga di sini, titik empat di sini. Nah, jika sudah, klik enter. Seperti ini ya teman-teman. Jadi spline fit ini untuk melengkungkan garis, atau biasanya kita bikin kurva ya teman-teman, kurva. Oke, kemudian adalah spline CV. Yang ini ya teman-teman. Kita klik, kita pilih dulu titik ininya, titik hijaunya, kita klik. Nah, dia ini mengambil tengah-tengah dari titik yang kita pilih. Misalkan kita pilih atas dan kita pilih bawah. Nah, dia ini akan mengikuti tengah-tengah yang dari titik yang kita ambil ya. Jadi ini ya sesuai, nanti bisa disesuaikan kegunaannya seperti apa. Oke, mungkin sekian saja untuk video kali ini. Saya Mas Edu, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.